Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah setelah Ramadan selesai. Ingat, ini adalah masa training. Kita dilatih untuk meningkatkan skill spiritual kita. Dilatih agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Baqarah masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu targetnya. Akhir ayat ini. Hai orang beriman, telah dibuatkan, kalau makna ya, bukan terjemahan letter-letternya, makna umumnya ayat, telah dibuatkan untuk kalian program puasa. Sebagaimana dibuatkan program itu untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Dan inilah tingkat ketakwaan teman-teman sekalian. Di siang hari kita berpuasa, menahan diri, penglihatan, pendengaran, lisan, kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Bahkan berhubungan biologis pun suami istri haram di siang hari Ramadan. Dan dihukum kalau melanggar, membayar kafarah. Dan di malam hari kita sibuk setelah buka puasa mempersiapkan diri untuk sholat tarawih. Kita sibuk di sepertiga malam bangun untuk sahur. Waktu kesempatan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya adalah setelah Ramadan Anda diminta untuk mempertahankannya. Sehingga Anda terus pada level itu sampai Ramadan akan datang. Lalu tingkatkan levelnya lagi lebih tinggi. Ya, Ramadan akan datang. Pertahankan lagi 11 bulan ke depan, terus begitu naik sampai Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Anda berada di level tertinggi dari keimanan dan amal saleh. Para salafus saleh, kalau selesai Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan, mereka terus berdoa sampai 6 bulan ke depan agar Allah menerima amal mereka selama Ramadan. 6 bulan tersisa ke depannya, mereka berdoa agar disampaikan di Ramadan itu. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Allah memberikan kita kesempatan teman-teman sekalian. Jangan disia-siakan. Sebesar apapun dosa yang sudah Anda lakukan, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Dalam surah Az-Zumar, ini ayat yang paling luar biasa dalam Al-Quran. Maksudnya semua ayat bagus, tapi ayat ini kabar gembira bagi orang yang sudah merasa dirinya putus asa, dosa terlalu banyak, ya, kayaknya sudah tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kata Allah apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka. Sudah terlalu banyak dosa. Dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, dari riba ke riba, dari macam-macam, dari dosa ke dosa semua. Katakan kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim. Mereka telah berlebihan dalam menzalimi diri mereka, dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa ya Allah? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala gembira dengan taubat hambanya. Anda tidak akan pernah rasakan kenikmatan ibadah kecuali Anda membersihkan diri Anda dari dosa. Dan Ramadan adalah bulan training untuk itu. Rugi teman-teman selama sebulan sudah terbiasa puasa. Setelah itu kita nggak pernah lagi puasa sunnah. Ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, ada puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ada kalau tidak bisa maka tanggal 9-nya hari Arafah, ada puasa Tasu'a dan Asyura. Anda bisa kerjakan. Sholat tarawih yang sudah anda tinggal ganti dengan sholat tahajud nanti di sepertiga malam. Sudah terbiasa kan selama sebulan bangun sahur, bangun. Baca Al-Quran walaupun 10 ayat per hari. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat saja Al-Quran di malam hari, maka dia diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada seluruh dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau Anda baca 100 ayat. Berarti Anda punya 10 kali lipat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya. Anda bayangkan kalau di Jakarta ini misalnya ada orang yang memiliki tanah, seluruh Jakarta Timur setengah punya dia. Atau seluruh Jakarta Timur punya dia, pasti sudah dianggap kaya yang luar biasa. Kalau dia punya dengan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, luar biasa. Kalau dia punya dengan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, semua Jakarta, DKI dia punya. Bagaimana kalau lebih luas lagi? Jabodetabek sekalian, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, semua masuk. Dikuasai sama dia. Luar biasa kaya raya. Punya dia semua tanahnya. Bagaimana kalau dia punya Indonesia ini? Bagaimana kalau dia punya Asia, benua Asia saja? Udah luar biasa ini. Oh, udah luar biasa, sudah dibayangkan bagaimana kayanya. Kalau dia punya Asia sama Australia, dua benua. Kalau dia punya dengan Eropa, kalau dia punya dengan Afrika, kalau dia punya dengan Amerika, seluruh dunia dia punya. Bagaimana itu? Anda bayangkan dalam Islam murahnya nilainya dunia ini sampai-sampai ya kita bisa mendapatkan dunia dan seluruh isinya, teman-teman sekalian. Itu luar biasa. Dunia dan seluruh isinya tanpa terkecuali dengan sangat mudah. Sangat mudah. 2 rakaat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari. 10 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat sudah. Dari Bismillah sampai Waladhdallin. Anda tambah dengan Al-Ikhlas 4 ayat. Berarti sudah 11. Itu aja Anda baca Al-Fatihah sama ayat kursi. Sudah 11 ayat. Siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka Allah akan berikan dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Satu kintor. Satu kintor itu kayak satu padat penuh dengan pahala dan balasan. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kayak kalau Anda baca 100 ayat, berarti 10 kali lebih baik daripada dunia. 1000 ayat, 100 kali lebih baik daripada dunia. Dan seluruh isinya. Anda jadi pemilik semua tapi dilipat gandakan. Itu kan luar biasa. Anda punya semua yang di laut, semua yang di darat, semua yang di udara. Ya. Maksud saya sini burung-burung yang berterbangan. Merupakan satu paketnya bumi ini. Seperti itulah. Maka teman-teman jangan sia-siakan waktu. Ini tentu nasihat buat diri saya, baru kemudian teman-teman sekalian. Ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita dan melunakkan serta memasukkan dengan sangat dalam iman dalam hati kita sehingga kita setelah Ramadan ini sudah istiqamah terus di atas agamanya. Karena tugas kita setelah kita belajar teman-teman adalah istiqamah. Itu perbuatan amal yang paling Allah cintai. Ya. Jadi kata Nabi SAW, amal yang Allah cintai adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun jumlahnya sedikit. Apalagi kalau jumlahnya banyak dan rutin itu luar biasa.